Halo teman-teman, kali ini Gusar, kawan obrol saya kali ini adalah Harbul Pijar. Harbul Pijar ini adalah teman lama. Kurang lebih tahun 2018, 2019 Mas. Pertama kali ketemu ya. 19. Harbul Pijar ini adalah, menurut saya dia adalah pemuda yang tidak sama seperti kebanyakan pemuda. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kali ini nanti. Ada beberapa juga yang ingin ditanyakan. Ada beberapa juga yang ingin Harbul suruh menanyakan pada saya. Jadi ya request pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada dia. Ya mungkin itulah Gusar kali ini, ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan dalam podcast jalanan kali ini ya. Mungkin gitu aja Mas ya. Bisa. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabarnya saat ini baik Mas Pata ya. Ini temen bisa dibilang lama juga Mas ya. Kita gak saling kabar, kita gak saling info ya. Tapi spontan aja kita bisa silaturahim. Ya terima kasih masih bisa dijalin lagi. Siap-siap Mas, harus selalu terjalin ya, harus selalu terjalin ya. Harus selalu dijalin, ditali. Terakhir ini saya lihat Mas Harbul ini nonton konser Iwan di Surabaya. Ya betul. Sejauh ini di usia yang keberapa ini Mas? Wah ini udah lanjut ini usianya. Kepala 3 ya? Kepala 4 menuju 4. Oke. Dalam usia yang seperti ini menonton konser, menurut saya itu suatu usaha effort yang mungkin sangat berat sekali ya Mas. Ya ini tapi sampai masih bisa itu apa Mas? Rahasianya. Rahasianya, tipsnya juga barangkali. Oke, ini Mas, saya mengutip obrolan saya melalui temen yang kemarin diundang sama Mas Pata juga, yaitu Siapa? Mas Parit Yaya Mas. Oh iya. Nah Mas Parit itu Iya, pernah obrol via teks chat dengan saya. Memang kalau usia macam-macam kita yang saat ini sulit banget cari temen buat nonton konser. Bener nggak? Teman-teman juga saya rasa hampir sama yang usia-usia seperti itu merasakan demikian ya. Jadi memang kebetulan kalau ada waktu, ada kesempatan dan ada rezeki untuk hiburan semata secara diri saya dan untuk merefreshing aktivitas hidup pikuk keseharian dan lain sebagainya, mungkin bisa dikatakan itu obat Mas. Kata Iwan Fals itu adalah nonton konser itu adalah salah satu dari obat, hiburan dan jamu mungkin. Jadi adalah beberapa waktu kiranya ada kesempatan tadi, ada rezeki dan ada yang lainnya, kita ikutkan kegiatan itu, nonton konser. Walaupun hal sepele mungkin dirasa teman-teman yang lainnya seperti itu. Ya kita luangkan waktu gitu aja kemarin. Berarti banyak waktu luang ya Mas. Di usia yang hampir menuju 4 ini ya. Iya. Oh, udah 30 lebih, hampir 30 lebih ini. Jadi sudah agak padat sebenarnya Mas. Kalau kita merasakan aktivitas kehidupan harian kita, mungkin Mas Pata aktivitas saya yang padat atau pikirannya yang padat? Asalkan tidak ATM yang padat aja Mas. Ini bahaya ini. Sering-sering kita nonton konser ini. Ya. Tapi sebenarnya motivasi kemarin itu hanya karena ada waktu luang atau dan hiburan kayak gitu Mas? Oke, salah satu yang paling mendasari. Atau mungkin memang fans berat dari Iwan Fals. Bang Iwan itu kan sering keliling dan beliau siap sekali Mas. Jadi salah satu untuk mencontoh beliau, mungkin kita harus sering keliling. Gitu. Sering keliling itu ya bisa sering bertemu sesama teman, bertemu sesama penikmat musik dan lain sebagainya. Dan kita sempatkan aja ada sesuatu yang longgar, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, ya kita berangkat. Terus kemudian kemarin itu saya juga sempat bertemu sama teman-teman baru lagi Mas. Jadi Oh, jadi ada relasi baru. nah betul itu ya sambung
talinya disambung lah. Terus kemarin berangkatnya sama siapa mas? Rombongan atau sendiri? Kemarin sempat dapat tawaran saya berangkatnya itu sama rombongan aja lebih oke. Sudah hampir mau ikut, ternyata berubah pikiran saya. Saya mau nguji kendaraan saya. Motornya tua mas, mungkin tahun 2000-an lah motornya itu. Apa mas motornya? Suprax. Tahun berapa mas? Wah, anggaplah tahun sebelum 2000 lah mungkin motor itu. Oh. Akhirnya tak gunakan ke tempat di Surabaya, kebetulan waktunya kemarin. Yes, kita sampai dengan perjalanan yang bahagia. Gak ada kendala apa-apa mas? Dalam perjalanan lancar-lancar saja. Mogok atau apa? Orangnya yang bocor mas kemarin. Kita mampir Jadi, ke. kalau itu sudah gak perlu ditanya. Oh iya ya. 2 jam sekali mungkin bocornya mas ya. Jadi kemarin konsernya jam berapa? Start kalau di Randon itu jam berapa ya? Jam 4 mungkin. Molor ya? Jam 4, tapi ya Bang Iwan datang jam 8-an, setengah 9. Malam. Jam 8. Tapi sebelumnya kan ada band-band pembuka. Ada, kebetulan kemarin tuh ada Endang Sukamti mas. Ada Endang Sukamti. Mosing berarti? Belakang saya yang mosing. Kebetulan saya ini reguler tiketnya, tapi bisa masuk VIP. Saya bukan menjadi korban mosing kan? Oh bukan sebenarnya. Hampir aja saya diangkat Ya. saya ini kemarin. Tapi setelah apa ya? Setelah keinginan nonton konser terpenuhi itu apa mas? Maksudnya yang didapat kayak gitu? Di otak Buat, kita kalau saya sendiri merasa lega ini. Mungkin penuh dengan sesuatu ini bisa sedikit ringan. Padat berarti ya? Padat. Atau sih ya. Jadi sedikit lebih ringan dan Isinya maksudnya yang padat. bukan dalamnya. Susah, jadi aktivitas keseharian bisa semakin lega. Terus setelah kegiatan atau setelah ya nonton konser itu hati pikiran semuanya bisa merasa tenang kalau saya pribadi mas, karena ya mungkin Bang Iwan sendiri kalau tak lihat itu usianya kayaknya enggak jauh dari orang tua kita lah ya, mungkin ya sekitar selisih 3 tahunan lah. Kemarin mungkin berapa ya mas? kalau nggak salah Bang Iwan sekarang itu usianya berapa, 64 63 lah mungkin, kalau nggak salah. Tapi masih terlihat sehat ya mas ya? Iya, Sehat masih juga, bisa itu tur konser. mengeluarkan suara yang gema ilahi. Ini mas, mungkin dari hanya untuk konser Iwan Fals saja, sampai mau berangkat jauh-jauh datang. Kota. Kalau misal band lain gimana? Termasuk hiburan enggak buat sampean pribadi? Iya, itu kemarin juga sempat mas ada sebuah kerumunan ya. Ya ada kegiatan apa namanya, nonton juga, hiburan lah, saya hiburan. Ada kayak teater, ada pertunjukan yang lainnya, itu saya sempatkan juga buat nonton ya. Itu beda acara sama konser Iwan Fals? Atau satu acara? Kalau konser itu positif mengeluarkan uang masalahnya mas. Kalau kayak tontonan itu kan belum tentu. Kadang kita kadang kita sebagai penyusup lah, nontonnya kita sebagai penyusup. Bisa juga kita nggak ngeluarin uang ya, malah kita yang dapat duit ya. Waktu itu gitu. Ada ya kayak teater, kayak teman-teman di Lamongan ada kegiatan ya kadang nonton. Ada musik di Gresik, ada waktu sempat band apa aja saya tonton. Kalau ada berangkat kesempatan sendiri atau ada temen? tentunya awal mula pasti harus sendiri, menyiapkan dulu. Setelah itu baru kita cari teman-teman yang senasib, sefrekuensi, senasib saya bahasakan, karena mereka menganggap anfaedah ya. Dapatlah teman ya kita berangkat bareng gitu aja. Tapi sebenarnya anfaedah kan tergantung orangnya masing-masing. Tergantung orangnya masing-masing, mereka menganggapnya kegiatan itu atau acara itu bermutu, atau mereka menganggapnya itu sebagai malah ini ajang untuk melepaskan segala kepenatan, atau itu sebagai hiburan yang memang kita butuh untuk menonton, menyaksikan secara langsung, apalagi dan sesekali mosing gitu mas ya sekali 2 kali lah. Tentunya kan itu kegiatan live mas. Kalau acara live itu kan kita beda sama di layar ya. Kita mungkin saat ini lebih
sering ya nonton di layar di YouTube atau platform Beda, yang lainnya, rasanya beda beda. sekali itu yang sekarang mungkin lebih kurang. Pas pandemi kemarin itu semuanya hal berubah, Mas. Ya itu jadi harus adaptif lah, diri kita saat ini harus bisa kita pulihkan kembali dan itu. Terus ini Mas Arbul, Ya. kalau aktivitas kerjanya sekarang ini apa, Mas? Kalau aktivitas kerja ini di tempat swasta, Hmm. ya dalam kerja itu ya kurang lebih 8 jaman lah sehari kerja, tapi ya kita bikin enjoy aja apapun pekerjaan teman-teman, apapun pekerjaan yang kita jalan saat ini, ya kita relaxkan aja, kita anggap itu sebagai ya salah satu bentuk hukum alam kita lah ya. Kita hidup ya kita harus kerja, itu aja, agar gak menjadi beban apapun pekerjaannya, apapun profesi teman-teman yang menyaksikan ataupun teman-teman yang menjalani atau yang senasib tadi juga. Ya. Berarti gak ada rasa beban dalam bekerja, jadi menikmati, bisa menikmati ya, Mas. Endingnya kita harus menikmati segala apapun bentuk profesi atau pekerjaan kita, Dan sebisa mungkin harus bisa nonton konser. dan sebisa pun bagaimana kita meluangkan waktu, lebih tepatnya meluangkan waktu, Mas. Meluangkan waktu, Berarti kita yang meluangkan waktu. kita yang meluangkan waktu, Waktu yang memberikan sebuah keluangan ya. atau pekerjaan itu yang bisa ngeluarin waktu. Iya bener ya. Kadang juga kita kadang nggak ada apa-apa tapi merasa nggak ada waktu luang kayak gitu. Waktu luang, ya. Terus seakan-akan hanya alasan mereka ya, orang-orang yang mungkin seolah-olah tidak ada waktu, padahal banyak waktu. ya Tapi- mungkin ada sebenarnya. Tapi kita nggak jeli dalam Nah. memanfaatkan waktu itu gitu. Sebenarnya yang terjebak ini siapa sih? Waktu atau kita? Atau seolah-olah waktu yang menjebak kita. Nah, ini jangan sampai keliru kita. Ya gitulah, Ini kayak bisa jadi obrolan lain nih. obrolan panjang ini kayaknya ini. Waktu, masalah waktu, ya. Nah, waktu. Bagaimana menyikapi waktu ya? Terus bagaimana proses Bagaimana memenuhi- waktu menjerat kita? Ya. Terus ini Mas Arbul ya, apa ya? Ini kan karena memang sebuah waktu luang ya, yang mungkin untuk sekarang, untuk teman-teman yang seperti usia kita yang sudah berkeluarga. Mas Arbul sudah berkeluarga belum ya? Udah 50% berkeluarga. Iya. Sama ayah ibu ya. Agak berencana itu. Terus ini ya Mas Arbul ya, apa? Kemarin kan sempat cerita ya dulu ya, bukan kemarin. Dulu berarti lama. Tapi sebenarnya saya pribadi ya ada catatan khusus tentang sampean. Jadi apa yang membedakan seorang Arbul dengan pemuda lain ini banyak sekali ya. Ini saya kan mungkin sering baca buku-buku cerita. Jadi ketika seorang untuk diangkat menjadi sebuah tokoh, itu menurut saya ya harus memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tokoh lain, tokoh kebanyakan. Jadi seakan-akan mungkin apa ya, dia seperti punya anomali tersendiri, barangkali seperti itu ya. Ada beberapa kejadian khusus. yang menurutku ini bukan biasa. Yang pertama dulu itu ketika tragedi regulator. Iya. Masih ingat? Masih ingat. Bagaimana seorang pemuda memiliki simpanan regulator kompor. Iya. Bekas itu ada. Dan itu menurutku suatu banget gitu. Jadi hal yang semacam inilah. Oke. Mungkin yang menurutku membuatku iki pegawai biasa ya. Oke. Unik ini. Iya. Aneh ini. Terus iki Mas Arbul, mungkin yang paling menonjol dari
beberapa perihal-perihal kecil yang menurutku masih sulit untuk dilupa itu, termasuk apa ya, cerita ketika seorang Harbul ingin punya sebuah rumah. Boleh diceritakan nggak di sini? Boleh banget. Boleh. Jadi ceritanya pertamanya gimana, Mas? Menurutku ya, Iya. aku yang sudah berkeluarga ya, dan alhamdulillah sekarang statusnya menjadi seorang ayah. Ayah, kepala Iya. kepala keluarga. Jadi rumah itu adalah sesuatu yang menurutku apa ya, sangat vital sekali dan benar-benar apa ya, urgent lah untuk ketika kita membangun sebuah keluarga. Soalnya kemanapun kita pada akhirnya sepadat apapun aktivitas, pada akhirnya kita kan harus pulang. Kembali ke rumah. Dalam bentuk fisiknya mungkin kan sebuah rumah ya. Mungkin dalam istilah lain kan bisa rumah itu bisa apa, tapi sebuah rumah fisik. Menurutku itu suatu perjuangan yang apa ya, yang cukup berat dan hanya orang-orang tertentu yang menurutku bisa lah membangun sebuah rumah, entah itu bentuknya seperti apa atau apa, tapi sebuah rumah adalah tempat istirahat dan di mana segala sesuatu dimulai. Menurutku itu gimana, Mas, ceritanya awal-awal dulu? Iya, jadi beberapa tahun yang lalu ya. Tahun berapa? Ini harus lebih detail kira-kira ini ya, sekitar kurang lebih 2019 ke 2020-an lah ya, antara tahun itulah. Jadi pada waktu itu kondisi saya sendiri itu sudah selesai menuntaskan studi, sudah selesai semuanya, dan setiap kali orang yang pernah menuntaskan studi atau setiap kali manusia bahkan secara umum itu punya cita-cita, itu punya harapan, itu punya mimpi ya. Dan satu cita-cita, satu mimpi, satu harapan itu pasti mempunyai fase tersendiri. Contoh kecil dalam saya mimpi pada waktu itu dulu, saya itu kepingin satu hal, yaitu bagaimana kami di sini, keluarga saya lah, keluarga kecil itu punya tempat tinggal, itu Mas. Awal mulanya. Kenapa saya memilih cita-cita itu? Padahal itu kayaknya bukan cita-cita sebagai kebanyakan orang dan umumnya. Ya kembali tadi seperti tadi ada pemuda kok rajin sekali ngumpulkan regulator, kan biasa sekali kan? Iya ya, kadang seng bekas juga. Oke, semacam itu. Bekas ya. Itu. Itu aku pernah mau menulis ya saya tentang itu. Iya. Jadi apa ya? Kayak sesuatu yang seakan-akan di mata kita tidak berharga. Betul. Di mata kebanyakan orang. Di mata kebanyakan orang. Secara umum lah. Oke. Tapi di mata beberapa orang, beberapa oknum itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Kemudian terus lambat laun bagaimana saya merancang mimpi itu. Tahapannya bagaimana saya harus merancang mimpi itu agar terwujud. Walaupun dalam pewujudannya itu ada waktu tersendiri, ada jangka masa, ada segala sesuatunya itu tidak bisa sesuai dengan tepat sasaran. Yang namanya mimpi itu kan pasti ada tahapannya ya. Mimpi kecil, mimpi besar, bahkan sampai mimpi yang lebih besar. Situ saya mulai membangun tahapan-tahapan, langkah-langkah kecil saya. Yang pertama ya tentunya menabung. Walaupun apapun yang kita tabung, walaupun kembali tadi kayak kita bercanda tadi, menabung regulator, menabung kompor dalam. Ya, betul. Ya, misalnya itu. Tapi sebenarnya konten ini juga menurut beberapa orang mungkin ya tidak berharga, bahkan nggak bermutu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Dari hal-hal yang itu aku nggak peduli lah. Oke. Tapi menurutku ini berharga, menurutku. Ya kami rasa di sini ini ya konten bener-bener yang sangat bernilai, bahkan mungkin menggugah semangat ya. Jadi dengan itu kita wujudkan, ternyata punya alhamdulillah sedikit celengan, sedikit kemampuan. Akhirnya mau nggak mau mimpi itu harus kita dorong dan kita ledakkan. Walaupun ledakan itu nggak seberapa besar, ledakan itu kecil, harus kita ledakan.
Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengumpulkan, dan akhirnya saya memberikan diri untuk izin. Berarti di tahun 2009 itu sudah ada niatan untuk membangun rumah ya. Nah, Pada saat itu sampai di tahun 2009 itu anak yang masih baru sekolah selesai. SMA atau sudah selesai Baru kuliah? selesai Belum menuntaskan. ya 2009 kok. 2019 mas. Oh 2019 ya. ya, ya. Jadi setelah selesai kuliah itu ya. Iya, Setelah kebetulan selesai kuliah kan. kebetulan ini kan mampu untuk diselesaikan Iya. kuliahnya. Akhirnya selesai intinya. Harusnya selesai. Harusnya selesai. Ya mungkin lebih lama lagi kalau bisa lebih lama Oke, lagi. oke. Akhirnya dengan waktu itu sudah mempunyai mimpi itu sudah lama, dan akhirnya saat inilah waktu yang tepat untuk kita ledakkan mimpi itu. Walaupun kecil, walaupun besar, yang kita punya harus kita ledakkan. Itu strategi yang tak bangun dari awal. Akhirnya saya beranikan diri. Yang sederhana dulu ternyata mimpinya, karena ada informasi, ada kabar, ada rumah dijual. Walaupun rumahnya sangat sederhana sekali loh mas, bukan rumah mewah ya mas yang Itu di sini. gimana mas kondisi rumahnya? Jadi fisik, secara fisik aja rumah berbentuk kayu. Teman-teman bisa mengilustrasikan lah ya, rumah Berarti kan kayu. vintage. Vintage. Keren lah, Mas. Ya bukan hanya vintage ya. Nah, terbatas lah itu. Nah itu ukurannya kurang lebih 8 kali 5 atau 8 kali 4 lah. Kurang lebihnya saya lupa. Intinya itu kita ledakan. Akhirnya diledakan. mimpinya diledakan. Ambiar semua ya mas. Iya, iya. Nah, habis itu kita dirikan di tempat yang sudah tersedia. Nah, Dan tempat itu sendiri itu dulunya sudah dibeli ya atau itu tanah ya ini mas ya? ya di tanah ya, ukuran bener-bener berapa? tanah-tanah yang belum ada apa-apanya, belum ada pondasinya, belum ada ya, tanah yang masih ada rumputnya lebih tepatnya. Oh, Jadi kita bener-bener tata ulang mimpi itu. jadi dari awal benar-benar Betul. proses sumber dari awal. Iya, tapi ya tentang tanah dan lain sebagainya itu dari keluarga sudah tuntas semuanya. Dan sudah Jadi nggak ada sengketa ya mas? nggak ada, Bukan tanah sengketa ya? bukan tentunya. Akhirnya didirikannya di sana dengan kemampuan yang ada tadi, dan akhirnya alhasil selesai kurang lebih 1,5 bulan menuju 2 bulan lah. Itu pembangunan selesai. Iya, karena pembangunannya itu dimulai dari hal kecil tadi dengan prinsip awal tadi. Jadi dicicil semuanya. Jadi pas pembelian rumah itu dengan kondisi fisik rumah yang mungkin seperti apa mas? Ya Menurut- sangat tidak bisa diilustrasikan karena Tapi layak untuk dihuni. layak Dihuni nggak? lah ini Kebanyakan pertanyaan yang agak lucu ini. Jadi Nah. layak dan tidak atau layak mungkin itu ada kan ceritanya. Nah. Nah, layak dan tidak layak itu kan mungkin relatif ya akhirnya. Sama kan kata sifat ya mungkin ya, Iya, atau benar. kata itu ya. Jadi sehingga saya memberi rumah itu ditanyain sama yang punya rumah waktu lalu itu. Loh mas, tanah ini, rumah ini kok mau dibeli? Enggak pak, saya belum punya rumah jadi saya beli. Loh mas, ini sudah nggak bisa jadi rumah mas, bisanya ini jadi dapur atau jadi tempat apa? ternak. Kan gitu. Iya, Itu yang pemilik yang punya rumah. Karena